Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Tritanti, kelas Sosiologi C semester 6. Kali ini saya akan mempresentasikan summary saya mengenai Islam dan Islamisme dari bacaan reader Bapak Asep Muhammad Iqbal, PhD, dengan artikel jurnal Siti Mahmudah 2018, Islamisme, Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Islam dan Islamisme. Apakah kedua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda? Islam dan Islamisme merupakan dua hal yang berbeda. Islam adalah agama yang mengajarkan ketauhidan, keimanan, di mana kita perlu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, sementara Islamisme adalah paham sekelompok orang yang menginginkan bentuk tatanan sebuah negara Islam. Segala aspek yang ada di negara tersebut harus sesuai dengan syariat Islam, seperti praktik Islam pada zaman Rasulullah. Asal-usul Islamisme. Islamisme muncul bersamaan dengan lahirnya Al-Ikhwan Al-Muslimun yang didirikan oleh Hasan al-Banna pada tahun 1928 di Mesir, karena ada sekelompok orang yang menolak sistem yang dipraktikkan rezim pada saat itu. Alasannya bahwa rezim tersebut tidak menerapkan syariat Islam dan lebih pro ke barat. Gerakan Islamisme ini terbukti muncul secara besar-besaran di Mesir pada tahun 1970-an dan puncaknya ditandai oleh terbunuhnya Presiden Anwar Sadat pada September 1981 karena dianggap pro Barat dengan ditandatanganinya perjanjian damai dengan Israel. Kemudian gerakan Islam. Nah, prestasi terbesar dari Islamisme di Mesir itu menyebarkan pahamnya lewat ruang-ruang kelas gitu, lewat sekolah-sekolah. Nah, ini juga dipraktikkan di Indonesia gitu dengan berdirinya TK, SD, SMP, SMA Islam Terpadu gitu atau IT. Nah, dan organisasi pendidikan Islam seperti Rohis atau Rohani Islam yang menyebar di sekolah-sekolah SMA hampir di seluruh Indonesia. Nah, gerakan Islam pasca lengsernya rezim Orde Baru ditandai oleh gerakan struktural dengan maraknya partai-partai Islam seperti PBB, PKS, Masyumi, PP atau Partai Persatuan. Nah, kemudian ada gerakan kultural. Nah, dengan munculnya ormas Islam seperti FPI, Laskar Jihad, HTI, dan lain-lain. Nah, gerakan Islamisme ini tuh biasanya tuh radikal gitu. Contohnya peristiwa pengeboman di mana-mana seperti di Bali pada bulan Oktober 2002 dan 2005. Kemudian ada di dekat gereja Kris Katedral Serpong pada tahun 2010 sampai 2012. Lalu gerakan Islamisme ini juga menggerakkan massa yang banyak gitu. Contohnya tuh gerakan 212 yang menolak Ahok menjadi gubernur Jakarta pada tahun 2017. Kemudian eksistensi dan perkembangan Islamisme di Indonesia. Seperti yang dijelaskan di awal ya, bahwa Islamisme itu menginginkan sebuah negara Islam. Maka tujuan mereka itu adalah membangun komunitas ideologis, mendirikan negara Islam, dan menerapkan syariat Islam. Tujuan ini tuh berlaku bagi kelompok Islamisme baik di Arab maupun di Indonesia. Hal itu dipengaruhi oleh Said Qutb, seorang rektor spiritus Islam politik yang pertama kali menafsirkan jihad sebagai revolusi dunia Islam. Ide utamanya itu tentang adanya tatanan ilahi atau pemerintah dari Allah dalam bukunya Ma'alim fi Al-Tariq. Menurutnya ini adalah kewajiban agama Islam untuk mengejar jihad sebagai revolusi dunia Islam dalam rangka mengatasi kebodohan pra-Islam yang identik dengan kafir. Kemudian
kelompok-kelompok Islamisme di Indonesia. Nah, Islamisme ini mengalami ledakan pada saat lengsernya kepemimpinan Soeharto atau pasca Soeharto ya. Islamisme di Indonesia itu berpaham bahwa Islam identik dengan Arab, sehingga cenderung menolak Islam Nusantara. Makanya cara mereka hidup itu suka ikut-ikutan orang Arab, dimulai dari cara berpakaian, adat istiadat, pola hidup, pola berekonomi, dan pendidikan. Sebagai buktinya, mereka lebih nyaman menggunakan cadar bagi seorang perempuan dan memelihara jenggot dan memakai celana cingkrang bagi yang laki-laki gitu. Terus juga memilih jalan berdagang dalam hal pengembangan ekonomi dan mendirikan sekolah-sekolah model Islam terpadu dan dakwah salafi. Kemudian ini adalah kelompok-kelompok Islamisme di Indonesia, yaitu Laskar Pembela Islam, Laskar Jihad, Laskar Mujahidin Indonesia, KAMMI, HTI, Barisan Pemuda Ka'bah, Gerakan Pemuda Islam, Front Hizbullah Bulan Bintang, lalu ada Front Pembela Islam. Kemudian ada makna demokrasi bagi Islamisme di Indonesia. Nah, kata kelompok Islamisme itu demokrasi serupa dengan syirik gitu, dipandang sebagai kegiatan yang mendewakan kehendak mayoritas rakyat daripada kehendak Tuhan. Islamisme di Indonesia, namun Islamisme di Indonesia ikut dalam pesta demokrasi gitu dengan rasionalisasi bahwa pemilu adalah cara yang syah dalam merebut kembali kekuasaan dan sebagai cara memperjuangkan penerapan syariat Islam. Buktinya itu terpilihnya Anies Sandi sebagai Gubernur Jakarta periode 2017 sampai 2022. Nah, ini juga bisa menjadi bukti bahwa Islamisme dalam konteks Indonesia sekarang sedang dimanfaatkan oleh tokoh politik Indonesia dalam rangka menduduki sebuah kekuasaan dan menyingkirkan kekuatan lawan untuk hengkang dari sebuah kekuasaan. Ironisnya, Islamisme sangat bangga dengan kesempatan ini. Meskipun dimanfaatkan, mereka sebagian tidak tahu dan sebagian tahu, yang penting bisa tetap eksis di ruang publik dan bisa menambah pengikut untuk kelompoknya. Sebagai kesimpulan, Islam dan Islamisme merupakan hal yang berbeda. Islam adalah agama tauhid yang mengajarkan pada keimanan, sementara Islamisme adalah kelompok yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Islamisme menolak pemisahan antara negara dan Islam. Menurut mereka, Islam sudah lengkap mengatur segala aspek kehidupan, sehingga tidak mungkin ada pemisahan antara politik negara dan politik Islam. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.